Di Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar, adalah rumah bagi beberapa identitas agama dari berbagai dunia, salah satunya adalah Yahudi. Ternyata kedatangan orang Yahudi sudah sejak berabad-abad lalu di tanah air. Profesor Rotem Kouner dari Universitas Haifa, mengungkapkan bahwa orang Yahudi pertama yang menetap di Indonesia adalah saudagar dari Fustat, Mesir. Ia meninggal di Pelabuhan Barus, yaitu barat daya Sumatera pada tahun 1290. Profesor Kouner sejak 2003 sudah meneliti sejarah komunitas Yahudi di Indonesia. Pada tahun 1921, penyandang dana Zionis, yaitu Israel Cohen, berkunjung ke Jawa. Ia menyebut bahwa saat itu terdapat sekitar 2.000 Yahudi yang menetap di Pulau Jawa. Pada tahun 1920-an, komunitas Yahudi mulai terlihat ketika munculnya World Zionist Conference, atau WZC, di kota-kota seperti Batavia, Bandung, Malang, Medan, Padang, Semarang, dan Yogyakarta. WZC, yang bermarkas di London, didirikan pada tahun 1920, dan berperan sebagai organisasi pengumpul dana untuk mendukung gerakan Zionisme. Asal-usul Yahudi di Indonesia. Terdiasporanya orang-orang Yahudi punya sejarah yang sangat panjang. Sejak abad ke-7 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi sudah mengalami pengasingan, yaitu ketika Sargon II dari kerajaan Assyria menduduki wilayah kerajaan Israel. Ini kemudian berlanjut ketika Nebukadnezar II menjadi penguasa dari Babilonia. Namun, diaspora orang Yahudi ke berbagai penjuru dunia punya tonggak yang lebih besar ketika kota Yerusalem dihancurkan oleh Titus, yang kemudian menjadi Kaisar Romawi, dengan pasukannya yang dipimpin oleh Tiberius Julius Alexander pada tahun 70 Masehi. Sejak saat itu, orang-orang Yahudi tersebar ke daratan Eropa Barat, Asia, hingga ke negara-negara Arab. Tak sedikit dari orang-orang Yahudi ini yang kemudian berprofesi sebagai pedagang, dan menjelajah ke berbagai negara di dunia, termasuk ke Kepulauan Nusantara. Adapun jejak tertua orang Yahudi di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-10 Masehi, sebagai akibat kemunculan jaringan perdagangan antara Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Romy Zarman dalam bukunya, yaitu Di Bawah Kuasa Antisemitisme, menyebutkan bahwa kehadiran orang Yahudi ke Indonesia bisa dilihat dalam 3 gelombang. Gelombang awal adalah orang-orang Yahudi yang datang pada awal abad ke-10 yang berasal dari Yaman, Maroko, dan Irak, dengan tujuan untuk berdagang. Ini dibuktikan dari kisahnya Ishak Yehuda, yaitu seorang Yahudi Oman yang berdagang di Sumatera, dan tewas dirampok di wilayah kerajaan Sriwijaya. 3 abad kemudian, lewat dokumen dari Geniza, diketahui bahwa seorang Yahudi Mesir berlabuh dan berdagang di Barus, yaitu pesisir barat Sumatera. Gelombang kedua adalah yang punya tujuan politik, ketika terusir dari Spanyol dan Portugal akibat politik inkuisisi dari Gereja Katolik Roma, yang membuka pengadilan untuk ajaran-ajaran yang dianggap sebagai bidah, atau sesat pada abad ke-16 Masehi. Sementara gelombang ketiga terjadi pada saat masuknya Belanda ke Indonesia. Sebagian besar mereka merupakan Yahudi Sephardi, alias Sephardic Jews, yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dan menjadi penerjemah bagi perusahaan dagang VOC milik Belanda, dan East India Company, atau EIC, milik Britania Raya. Sementara itu, orang-orang Yahudi Askenazi dari Eropa Timur kebanyakan bekerja sebagai administrator dan ada yang tergabung dalam barisan serdadu VOC. Sementara itu, Yahudi Mizrahi yang umumnya dari Timur Tengah bergiat dalam bisnis dan perdagangan. Rabbi Benjamin Meijer Verbrugge, salah satu pemimpin komunitas Yahudi di Indonesia, dalam salah satu wawancaranya, bahkan menyebut VOC berisi 80% adalah orang-orang berdarah Yahudi. Orang Yahudi yang datang ke Indonesia bukan hanya penganut agama Yahudi saja, melainkan juga terdiri dari Yahudi Arab beragama Islam yang bermigrasi bersama-sama dengan rombongan Arab. Bahkan, Romy Zarman menyebut dirinya bertemu dengan salah seorang keturunan Yahudi Arab, dan menemukan mereka berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam catatan Romy, pada awal sekitar tahun 1920, orang-orang Yahudi ini, antara lain tersebar di Kutaraja, Padang, Medan, Delhi, Batavia, Bandung, Semarang,
Yogyakarta, dan Surabaya. Jejak peninggalan mereka saat ini masih dapat dilihat dari makam beraksara Ibrani seperti di Poucut Aceh, TPU Pertamburan Jakarta, Kembang Kuning Surabaya, dan Manado. Hingga kini, komunitas Yahudi masih tersebar di beberapa daerah. Tantangan terbesar mereka adalah menghadapi sentimen anti-Yahudi di Indonesia, terutama akibat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Komunitas Yahudi di Indonesia saat ini. Komunitas Yahudi di Indonesia yang paling besar saat ini bernama United Indonesian Jewish Community, atau UIJC. Komunitas ini berdiri pada tahun 2009, tetapi baru diresmikan pada Oktober tahun 2010. UIJC dipimpin oleh Benjamin Verbruggen. Verbruggen adalah anak dari bapak yang beragama Islam dan ibu Yahudi. Verbruggen menjelaskan tujuan dibentuknya komunitas tersebut adalah untuk bertujuan untuk merangkul semua keturunan Yahudi dari berbagai aliran untuk kembali ke akar yang sebenarnya. Verbruggen juga memperkirakan ada lebih dari 5.000 orang Yahudi di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, yakni Surabaya, Jakarta, Ambon, Manado, dan Papua. Menurut Verbruggen, ada komunitas Yahudi yang lebih dulu lahir ketimbang UIJC. Namun, komunitas itu hanya berbasis wilayah saja. Ia mencontohkan komunitas Yahudi yang ada di Manado. Komunitas tersebut adalah turunan Yahudi Sephardic. Mereka adalah turunan keempat, kelima, bahkan keenam. Nama-nama keturunan tersebut biasanya sudah diubah ke nama lokal. Selain itu, ada juga komunitas Yahudi di Tondano, Sulawesi Utara, yang dipimpin oleh Rabbi Yaakov Baruch. Verbruggen pun mengatakan bahwa komunitas Yahudi di Indonesia hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komunitas Yahudi di Indonesia tidak terlalu mengekspos diri, karena agama yang diakui secara politis hanyalah Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Verbruggen mengatakan bahwa orang Yahudi tetap bisa mengisi kolom agama dalam KTP, tetapi nama Yahudi diganti dengan aliran kepercayaan. Selain itu, alasan lainnya yang dikemukakan Verbruggen adalah, tentang keberadaan orang Yahudi di Indonesia semakin terlihat, prasangka dan stereotip masih tetap ada. Ketidaksetujuan ini terutama berasal dari masyarakat Muslim Indonesia, yang sebagian besar dibesarkan dengan pandangan bahwa orang Yahudi adalah lawan agama mereka. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.